Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mela Lusita dengan NIM 55521880004. Di sini saya akan melanjutkan video dari part 1 dan part 2 yang telah saya buat sebelumnya. Dan di video part 3 ini saya akan mengentry transaksi penyesuaian dan juga menampilkan hasil laporan keuangan yang saya buat. Langsung saja di sini saya telah membuka data yang telah saya buat sebelumnya dan juga transaksi yang akan kita input. Di transaksi penyesuaian rekening koran ini terdapat bukti memorial dari Andrian untuk teknisi per tanggal 31 Desember 2020 menunjukkan interest revenue sebesar 5.320.000 dan bank service charge sebesar 250.000. Di mana sebelum kita menginput ke transaksi penyesuaian di Mayop, kita terlebih dahulu melakukan perhitungan untuk cash in bank. Nah, cash in bank di sini yaitu interest revenue dikurang dengan bank service charge. Interest revenue sebesar 5.320.000 dan juga bank service charge sebesar 250.000. Hasil dari pengurangan tersebut yaitu 5.070.000 menjadi cash in bank. Nah, untuk penginputannya, kita masuk ke account, record journal entry. Jangan lupa kita masukkan general journal yaitu BM 12.1. Untuk tanggal kita gunakan tanggal 31 Desember 2020. Memonya kita isi dengan ayat jurnal penyesuaian atau AJP 1. Untuk akun yang pertama kita isi dengan cash in bank pada debit, yaitu hasil tadi 5.070.000. Dan akun yang kedua kita isi dengan bank service charge sebesar 250.000 pada debit. Dan akun yang ketiga kita isi dengan interest revenue. Kita isi pada kredit sebesar 5.320.000. Nah, jangan lupa setelah itu kita cek untuk total debit dan kredit harus sama sebesar 5.320 dan out of balance sebesar 0. Setelah itu kita bisa pilih record. Selanjutnya di sini untuk transaksi yang kedua, transaksi penyesuaian semua aset lancar. Dijelaskan bahwa persediaan akhir store supply sebesar 4.850.000, beban sewa sebesar 2.500.000, beban asuransi sebesar 1.250.000 dan taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang per 31 Desember 2020. Sebelum kita menginput, kita melakukan perhitungan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perhitungan untuk persediaan akhir store supply, di mana dalam transaksi tercatat sebesar 4.800.000, namun di dalam neraca tercatat 9.800.000. Dan untuk perhitungannya yaitu di mana untuk persediaan akhir yaitu store supply pada neraca dikurangi store supply dalam transaksi, di mana untuk neraca 9.800.000 dikurangi dengan transaksi sebesar 4.850.000 dan hasil persediaan akhir atau store supply sebesar 4.950.000. Untuk perhitungan kedua di sini untuk poin keempat, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Untuk rumusnya yaitu 5% dikali account receivable dikurangi dengan allowance for doubtful. Untuk mengetahui nilai dari allowance for doubtful dan account receivable, kita bisa pilih report, account, pilih trial balance, lalu display. Untuk account receivable, trial balance Desember 2020 sebesar
239.800. Kita isikan di sini untuk account receivable dan allowance for doubtful di sini tercatat sebesar 11.800. Nah, langsung kita isi 5% dari account receivable sebesar 11.990.000. Dan hasil ini kita kurangi dengan 11.800 atau kurangi dengan allowance for doubtful, hasilnya sebesar 190.000. Otomatis di sini hasil dari taksiran kerugian. Selanjutnya bisa kita input ke dalam MYOB. Caranya yaitu record journal entry. Di sini seperti tadi, isi dengan BM 12.3, 31 Desember 2020, ayat jurnal penyesuaian atau AJP 3. Untuk akun yang pertama, kita isi dengan store supply expense pada debit sebesar 4.950. Dan yang kedua, kita isi dengan store supply pada kredit sebesar 4.950. Dan akun yang ketiga, kita isi dengan rent expense pada debit sebesar 2.500.000. Dan akun yang keempat, kita isi dengan prepaid rent pada kredit sebesar 2.500.000. Dan akun yang kelima, kita isi dengan insurance expense sebesar 1.250.000. Dan akun yang keenam, kita isi dengan prepaid insurance pada kredit sebesar 1.250.000. Dan akun yang ketujuh, kita isi dengan bad debt expense sebesar hasil dari tadi, yaitu 190.000. Dan akun yang terakhir atau akun yang ke-8, kita isi dengan allowance for doubtful pada kredit sebesar 190.000. Nah, pastikan di sini total debit dan kredit sama, sebesar 8.890.000 dan out of balance 0. Setelah itu bisa kita pilih record. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk laporan laba rugi, kita pilih report, pilih account. Di sini kita pilih profit and loss atau accrual, kita customize. Di sini bisa kita isi dengan November. Lalu kita pilih display. Ini hasilnya profit and loss statement atau laporan laba rugi. Bisa kita lihat. Kita close. Untuk yang kedua, yaitu kita akan menampilkan laporan dari neraca. Kita pilih report, account. Nah, untuk neraca kita pilih standar balance sheet. Lalu display. Untuk balance sheet per Desember 2020 di sini bisa kita lihat hasilnya. Dan kita close saja. Ya, untuk yang ketiga, kita akan menampilkan laporan arus kas. Kita pilih report, pilih banking. Di sini kita akan pilih statement of cash flow. Kita display. Di sini hasil dari statement of cash flow Desember 2020. Bisa kita lihat. Lalu kita close dan selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari kartu piutang. Bisa kita pilih report, pilih sales. Di sini kita pilih custom ledger, lalu display. Nah, di sini ada Mega Komputer, penjualan tunai, Prima, Tekno,
dan transkomputer. Sampai ke bawah bisa kita lihat. Lalu kita close saja. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari kartu persediaan. Kita pilih report, inventory, pilih item register detail. Kita display saja. Di sini bisa kita lihat untuk transaksi yang telah kita untuk persediaan yang telah kita ini. Kita close saja. Selanjutnya kita akan menampilkan kartu piutang atau purchase. Kita pilih report purchase dan kita pilih supplier ledger. Kita display. Nah, di sini ada 3 kartu utang atau supplier ledger. Di sini ada CV Setia Abadi, PT Loda, dan PT Makmur Jaya. Kita close saja. Nah, setelah semua kita tampilkan dari mulai hasil laporan laba rugi sampai kartu piutang, kita bisa langsung close saja. Di sini pilih file, exit. Karena saya tidak akan mereport, kita pilih quit no report. No. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan dalam video part 1 sampai part 3 kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena setiap manusia tak luput dari kata hilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.